pernyataan, berarti beliau Pak Kades disaksikan oleh camat dan mengetahui bupati. Untuk perangkat desa nanti yang membuat pernyataan masing-masing perangkat desa nanti mengetahui kepala desa. Adapun isi dari fakta integritas yang pertama, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para perangkat desa yang berada di bawahnya atau di bawah pengawasannya dan masyarakat pada umumnya. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas pemerintah desa Banjarmangu serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Dan isi dari fakta integritas ini ada hubungannya dengan BPD karena nanti BPD juga berhak mengawasi kegiatan di pemerintahan desa yang mengacu pada fakta integritas ini. Kalau ada perangkat desa ataupun kepala desa yang melanggar fakta integritas ini, maka BPD berhak untuk melakukan evaluasi. Jadi ini ada hubungannya juga dengan BPD. Nanti juga BPD ikut mengevaluasi terkait kegiatan fakta integritas ini. Itu yang pertama terkait fakta integritas. Terus perkades yang kedua yaitu terkait pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Desa Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Benturan kepentingan ini adalah kalau untuk kepala desa itu dalam pengambilan suatu keputusan tidak boleh berbenturan dengan kepentingan pribadi ataupun keluarga dari kepala desa, sehingga nanti baik kepala desa maupun perangkat desa juga diwajibkan untuk membuat surat pernyataan terkait benturan kepentingan. Dan di sini di perkades ini memuat jenis apa saja yang bisa berbenturan dengan kepentingan dari kepala desa maupun perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan. Dan di sini memuat juga ada cara penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Umpamanya kepala desa menetapkan suatu kegiatan fisik, ternyata istrinya mempunyai CV. Nah, nanti bentuk dari penanganannya mau seperti apa itu sudah diatur di sini, sehingga nanti tidak terjadi iki disahna bae mengko sing dimenangna CV-ne bojone nyong atau keponakane nyong, adine nyong, kakaknya nyong dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perangkat desa. Jadi semua sudah diatur di sini, tidak boleh ada benturan kepentingan dalam melaksanakan ataupun dalam perencanaan kegiatan di desa. Oke, nanti bisa sama-sama kita baca di perkadesnya. Terus yang terakhir terkait pedoman pengendalian gratifikasi dan pencegahan suap. Ini sing kelihatannya memang kalau dilaksanakan itu agak berat sekali, karena kadang-kadang kita punya di orang timur itu punya adat istiadat ataupun kearifan lokal yang itu mungkin sedikit bertentangan dengan peraturan mengenai gratifikasi dan pencegahan suap. Satu contoh di sini juga diatur apabila kepala desa itu umpamanya punya hajat, mantu, nyepiti dan lain sebagainya, maka itu juga diatur maksimal besaran sumbangan untuk kades.
itu diatur. Langsung ngomong Pak. Jadi di sini diatur kalau untuk sumbangan itu maksimal 2 juta untuk kades. Jadi kalau kondangan ke Pak Kades itu jangan terlalu besar, maksimal. Itu terutama bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di mungkin wilayah sini, baik pengusaha material maupun yang lainnya, kondangannya itu besar sehingga nanti juga mempengaruhi keputusan Pak Kades dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan material. Terus termasuk kalau dulu di Kayunan itu masih ada sorogan dari warga, kalau mantu ada sorogan itu juga sebetulnya termasuk gratifikasi, tapi itu gratifikasi yang dibolehkan. Jadi sepanjang memang masih wajar, ya. Terus di sini juga diatur seumpamanya masih itu dalam kegiatan umpamanya menikahkan anaknya, dalam memberikan mahar serah-serahan itu juga kayaknya diatur juga. Itu terkait hal-hal tersebut juga diatur di pengambilan gratifikasi ini. Bukan berarti kita itu tidak boleh menerima, tetapi semua penerimaan dari warga terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan jabatannya itu harus dilaporkan sampai dengan KPK, dan hasil laporan itu nanti ditelaah oleh KPK. Nanti bisa juga ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Kalau yang tidak dibolehkan berarti nanti diserahkan ke negara. Kalau yang dibolehkan berarti nanti diberikan ke yang susah itu kalau dikirimi berupa makanan yang cepat basi. Itu juga diatur di sini, nanti kalau perangkat kan dijujuki panganan ya, itu juga diatur ya, bisa dimanfaatkan sepanjang nanti dihitung nilainya dan lain sebagainya. Itu diatur juga sampai seperti itu. Itu terkait rencana Perkades yang akan kita susun. Kalau yang sudah jadi ini sudah kami upload dan insya Allah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.